Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin. Fassalawatullah wa salamuhu ala rasulillah shadiqul wa'dil amin. Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kesehatan pada kita bersama, menganugerahi iman dan takwa kepada kita bersama, menganugerahi masa depan yang indah bagi kita bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan membahas tentang cobaan. Ini kisah nyata bahwa ternyata cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ujungnya pasti kebaikan. Tidak ada cobaan yang dari Allah ujungnya itu kesengsaraan. Tapi syaratnya memang harus sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang keluarga di Sumeneb sana, tiba-tiba satu kecamatan ramai karena keluarganya ini ditetapkan sebagai orang yang kena COVID-19. Padahal saat itu masih rapid test, belum swab, dan swabnya belum keluar, tetapi sudah menyebar di mana-mana bahwa keluarga tersebut sudah positif kena COVID-19. Karena ini awal, maka masyarakat semuanya ketakutan. Tetangga yang biasanya menyapa, dia tidak menyapa. Tetangga yang biasanya bertamu, tidak bertamu. Tetangga yang biasanya lewat di depan rumahnya, tidak lewat di depan rumahnya. Bahkan WA, telepon, SMS, semuanya tidak diterima. Seakan-akan melalui WA pun mereka juga akan terkena. Seakan-akan kalau SMS mereka juga kena. Seakan-akan kalau lewat di depan rumahnya mereka kena. Seakan-akan kalau berada di radius jaraknya berapa mereka kena. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya belum diketahui, tapi penghakiman sudah terjadi. Manusia itu makhluk sosial, human society. Maka ketika teman kita tidak bertegur sapa dengan kita, hati kita pasti resah. Ketika orang yang terdekat dengan kita tiba-tiba jauh, pasti hati kita resah. Apabila masyarakat yang mestinya dekat dengan kita, sanak saudara mestinya dekat dengan kita, tiba-tiba dia jauh, pasti resah. Penyakitnya belum diketahui, tetapi hukuman sosialnya sudah terjadi. Kami di sini tidak akan masuk kepada poin menyalahkan siapapun. Akan tetapi saya fokus kepada perasaan satu keluarga itu yang dijauhi masyarakat. Padahal hasil dari swabnya pun belum ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh sebenarnya keluarga ini betul-betul kena dan swab itu misalnya positif pun, mestinya kita berempati kepada keluarga tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu namanya Asia. Seseorang yang tiap hari berkomunikasi dengan masyarakat, seseorang yang senyumnya selalu menabur kepada masyarakat,
Seseorang yang sapanya tiap pagi pada saat orang berlalu lalang di depannya, dia begitu intens menyapa. Seseorang ketika tetangganya ada sesuatu, dia pasti hadir. Seseorang yang hatinya selalu resah ketika tetangganya tidak bisa makan, tiba-tiba dijauhi karena anaknya diprediksi kena COVID. Hancur, ada luluh lantah di dadanya, ada perasaan yang sangat down, ada perasaan terhina, ada perasaan tidak dihargai, ada perasaan diisolasi, melebihi penyakitnya itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Al-Qur'an mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seseorang sampai ia menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Mestinya ketika ada orang jatuh diangkat. Mestinya ketika ada orang lapar dikasih. Mestinya kalau ada orang sakit, masyarakat empati. Tentunya dengan jarak-jarak tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan masuk kepada skenario siapapun yang membuat ini. Tapi saya akan berbicara bagaimana resahnya seorang janda tua yang selama ini bisa berkomunikasi dengan orang-orang, tiba-tiba satu keluarga itu ditinggalkan oleh masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika sang anak menulis kalimat di status WA-nya. Dia berkeluh kesah, dia curhat. Dia mengatakan bagaimana orang tuanya ditinggalkan oleh masyarakat, bagaimana orang tuanya menangis dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sangat menyakitkan, sang anak ini diisolasi ke suatu tempat. Suaminya juga diisolasi suatu tempat, meninggalkan seorang anak kecil yang masih belum genap 2 tahun. Yang masih tiap hari harus tidur dengan ibunya. Yang masih tiap hari harus menyusu kepada ibunya. Yang ketika tidak ada ibunya mestinya ada pelukan ayahnya. Tapi ayahnya pun tidak boleh berada di rumah. Dan lebih menyakitkan lagi, akhirnya sang ayah pulang ke kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, dia pun tidak lepas dari hinaan, dia pun tidak lepas dari tuduhan bahwa dia akan menyebarkan penyakit di masyarakat. Kemudian ada yang mengancam akan membakar rumahnya. Padahal sudah ada dari dokter, dia diperbolehkan isolasi mandiri di rumahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukuman sangat berat dan ini terjadi. Di status teleponnya, di status WA-nya, sang anak curhat. Bagaimana dia tidak bertemu dengan anaknya yang dia sayangi. Bagaimana anaknya tiba-tiba tidak bisa memegang ayah dan ibunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ada seseorang yang rela mati dengan mengatakan, biarkan aku mati, tapi aku akan merawat anak itu. Seorang perempuan yang mungkin secara agama tidak hebat, bukan penghafal Al-Quran, bukan kemudian lulusan pondok pesantren, tapi hatinya Islami. Tiba-tiba dia memohon diri kepada keluarga untuk tidur dengan anak kecil itu. Seraya dia mengatakan, biarkan saya mati di sini dan rela mati, seandainya memang harus mati karena merawat anak ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti
Seperti itu Islam. Seperti itu Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak curhatnya. Kemudian saya sendiri membaca, ada satu kalimat yang saya sampaikan kepada dia, adikku, jangan pernah resah, jangan pernah gundah gulana. Allah bersama kita. Cobaan itu hadir ke kita mau diangkat oleh Allah statusnya. Bahkan ketika Rasulullah berjuang, Rasulullah tidak lepas dari cobaan. Makanya di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita cukup hanya mengatakan iman kepada Allah, kemudian Allah tidak mengujinya, masuk surga, kemudian Allah tidak mengujinya? Tidak. Am hasibtum antat hulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw minkum. Apakah kamu cukup dengan langsung masuk surga dengan mengatakan iman sebelum diuji seperti sebelumnya? Tidak ada. Ujian itu pasti di ujung ujian itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang dihadapinya, setiap kesulitan yang menimpa pada diri manusia, maka ujungnya pasti kemudahan. Saya menyampaikan saat itu, kemudian saya tulis, saya kirimkan, adikku, tunggu mukjizat Allah. Apa yang diinginkan Allah, hadiah apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada tanggal 1 November 2000 tahun 2020, tiba-tiba keluarga kecil ini datang dengan anak kecil yang ditinggalkannya dulu. Dia menyampaikan ke saya tidak percaya. Posisi di Malang, dia berada di Sumeneb, tiba-tiba dia datang dengan tubuh yang masih basah dengan hujan. Ada rasa kaget, tidak percaya dia hadir di tempat kami. Ada sesuatu rahasia yang membuat kita sangat yakin bahwa Allah akan memberikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sang perempuan yang dulu dituduh, yang dulu diisolasi, tiba-tiba suami yang dulu diisolasi dan mau dibakar rumahnya oleh masyarakat karena dianggap pesakitan itu, tiba-tiba mengatakan, "Mas, saya kemarin ditetapkan sebagai PNS di Sumeneb." Saya ke belakang, ke dapur, tidak mengambil apa-apa. Saya cuci tangan, bukan karena takut. Saya pegang piring, bukan ingin makan. Saya ke sana untuk menghindari air mata yang jatuh. Saya ke belakang karena sangat haru. Dan saya ingin dia tidak terlalu tahu bahwa saya haru. Akhirnya saya ke depan, saya pegang erat-erat suami dan istri yang itu. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap jalan terjal, pasti ada jalan turun. Tidak ada jalan buntu. Kuncinya, satu, sabar. Yang kedua, menerima ketetapan yang diberikan oleh Allah. Itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Orang menghindarinya, skenario yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masyarakat tidak mau bertegur sapa, takut kepada keluarga tersebut. Itu memang skenario yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Karena Allah akan ngasih sesuatu yang bagus pada keluarga ini. Insya Allah seorang Asia tua yang janda itu sekarang bahagia. Masyarakat sudah berani datang karena sudah ditetapkan bahwa tidak ada penyakit yang menghinggap pada keluarga ini. Masyarakat sudah mulai dekat. Masyarakat sudah biasa datang ke rumahnya. Sampai di situ tidak. Bagi Allah kurang. Allah ternyata memenuhi janjinya, memberikan sesuatu yang besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah atas setiap cobaan yang ada, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Tiba-tiba masyarakat datang, mereka sudah tahu, mereka tidak percaya atas info-info hoax seperti itu. Mereka berbau. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak dia duga. Kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nilai PNS-nya sebenarnya berada di posisi 2. Padahal tempat di situ hanya mengambil 1 kuota. Maka logika manusia anak ini tidak dapat. Karena yang diminta hanya 1, kemudian ada 3, tapi dia di nomor 2. Ada 3 terbaik dari hasil tesnya, dia yang nomor 2. Maka secara logika manusia dia tidak bisa lulus, dia tidak bisa masuk. Tapi tiba-tiba Allah mencegah yang nomor 1 untuk melakukan registrasi. Yang nomor 1 terlambat untuk melakukan registrasi. Allah yang mencegahnya. Karena ingin membantu seorang anak yang dulu dalam tanda petik dianiaya oleh komunitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pentingnya yang pertama, ketika ada orang jatuh, maka kita sebagai umat Islam harus menyayangi. Ada rasa empati. Yang kedua, ketika musibah itu datang, semakin besar itu musibah, semakin tinggi itu musibah, semakin tinggi Allah akan memberikan hadiah di ujung musibah. Yang ketiga, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Allah tidak pernah membuat jalan buntu kepada siapapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah sebesar apapun, penyakit sebesar apapun, bagi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah sangat kuasa untuk menyelesaikannya. Yang keempat, sabar, menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sabar dan menerima, ini artinya sudah tawakal kepada Allah. Maka Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang ini sudah tawakal, maka Allah yang mencarikan jalan keluarnya. Sampai di situ tidak. Allah menambahkan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ibunda Asia tua yang kemarin jenengan mungkin kena musibah besar sampai kurus dan sebagainya, ingat, Allah sengaja mengujinya dan Allah memberikan hadiah yang terindah. Mudah-mudahan ini didengar oleh beliau. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.